Indonesia kalah telak lawan Australia dengan skor 1-5 pada pertandingan ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia putaran 3 di Sydney Stadium, Sydney. Dengan demikian Indonesia gagal meraih poin pada pertandingan yang diselenggarakan pada Kamis 20/3. Dari 5 gol yang didapatkan Australia, dihasilkan oleh Martin Boyle melalui penalti di menit ke-18, Nissam Velupillai di menit ke-20, Jackson Irvine di menit ke-35 dan menit ke-90 serta Lewis Miller di menit ke-61. Sedangkan gol hiburan buat Indonesia dihasilkan oleh Romeni pada menit ke-78. Gol ini menjadi spesial sebab di laga ini Romeni menjalani debut bersama Merah Putih. Indonesia sebetulnya punya peluang emas di menit awal pertandingan, yaitu saat Rafael Struijk dilanggar pemain Australia Lewis Miller saat laga belum berjalan 10 menit. Sayang eksekusi penalti pemain Indonesia Kevin Dix di menit ke-8 malah melambung ke bagian kiri atas gawang kiper Australia Mayurian. Kalah dengan skor 1-5 di tangan Australia ini melebihi rekor kebobolan Indonesia di ajang ini. Saat lawan Jepang 4 bulan lalu, saat itu Indonesia kalah 0-4 di Jakarta, 15/11. Setelah laga ini, JIZSDKK akan menuju Jakarta untuk mempersiapkan diri di laga berikutnya. Rencananya Indonesia akan menjamu Bahrain Selasa 25/3 mendatang di Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia dihajar Australia dengan skor akhir 5-1 dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Pertandingan Australia vs Indonesia tersebut digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, New South Wales, Australia pada Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Tagar-tagar Kluivert pun menggema di media sosial X, sebelumnya Twitter, sebagai reaksi dari kekalahan telak Indonesia melawan Australia hari ini. Lantas, bagaimana masa depan Kluivert di timnas? Tanggapan pengamat sepak bola. Pengamat sepak bola Akmal Marhali menilai bahwa tagar-tagar Kluivert adalah hal yang wajar. Menurut dia, publik mempunyai ekspektasi besar terhadap prestasi timnas Indonesia saat ini. Sehingga hal itu mempunyai konsekuensi sangat besar pada hasil pertandingan yang didapat skuad Garuda. Terlebih, adanya program akselerasi naturalisasi dengan mendatangkan pemain-pemain diaspora. Seperti yang diketahui, ada 19 pemain naturalisasi yang masuk ke dalam skuad asuhan Patrick Kluivert. Akmal menilai, pastinya masyarakat Indonesia menginginkan hasil terbaik berupa kemenangan ketika melawan Australia untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Kemudian reaksinya adalah ketika kekalahan, maka akan muncul banyak pendapat dan tanggapan, misalnya tagar Kluivert, katanya kepada Kompas.com, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Meski demikian, Akmal meminta kepada publik agar objektif dalam melihat situasi dan kondisi seperti saat ini. Sebab, pertandingan melawan Australia adalah debut Kluivert dan komposisi pelatih yang dibawanya dengan persiapan terbilang sangat singkat. Apalagi di grup C bukan kaleng-kaleng, karena banyak calon kontestan kuat Piala Dunia 2026, tutur Akmal. Menurut dia, adanya tagar-tagar Kluivert dan semacamnya adalah kebiasaan publik dalam menyikapi secara reaksional terhadap hasil yang didapatkan timnas Indonesia. Namun Akmal menilai, Kluivert tidak harus langsung dipecat dari kursi kepelatihan meski langsung memanen kekalahan pada debutnya. Ia mengungkapkan, hal itu pernah terjadi ketika Shin Tae-yong menjalani debut pertandingan sebagai pelatih timnas Indonesia. Pada tanggal 25 Mei tahun 2021 di Dubai, Uni Emirat Arab, saat itu skuad Garuda harus mengakui keunggulan Afghanistan dengan skor 2-3 dalam laga uji coba. Menurutnya, masih ada kesempatan bagi Patrick Kluivert untuk mendapatkan hasil manis dari sisa pertandingan yang ada selanjutnya. Gita juga menilai, momentum Kevin Dix gagal mengeksekusi penalti membuat Australia keluar dari tekanan dan bermain lebih optimal. Peluang Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 Gita menyampaikan, masih ada 3 pertandingan tersisa dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Kan masih ada lawan Bahrain, China, dan Jepang, kata dia. Setidaknya menurut dia, timnas masih mempunyai peluang untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Gita menilai bahwa peluang untuk langsung mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 sangat kecil. Sudah ketinggalan 4 poin dari Australia, tuturnya. Sebagai informasi,
Nantinya hanya 2 tim pemuncak klasemen grup atau peringkat 1 dan 2 yang bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Palingan ia harus menang lawan Bahrain dan China buat lolos putaran 4, pungkasnya. Berikut 3 pertandingan sisa timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C, tanggal 25 Maret tahun 2025, Indonesia vs Bahrain kandang tanggal 5 Juni tahun 2025, Indonesia vs China kandang tanggal 10 Juni tahun 2025, Jepang vs Indonesia, tandang.